Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga dimanapun Anda berada, kiranya selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Untuk memulai segala aktivitas dan segala pekerjaan kita di dalam satu hari ini, mari kita landaskan berdasarkan firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami. Hingga kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terlebih khusus dalam satu hari ini melanjutkan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan setiap pekerjaan yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, kekuatan bagi kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kemanapun kaki kami melangkah. Biarlah firman Tuhan yang akan kami perdengarkan pada hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami. Inilah kami ya Tuhan, terimalah kami sebagai anak-anak-Mu, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi landasan kita pada hari ini di tanggal 17 Agustus 2023 diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-24. Berbunyi, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita perlu mengetahui bahwa hidup adalah proses perjalanan yang sangat panjang. Dengan demikian, kita harus menjadikan setiap kehidupan kita supaya dalam setiap proses perjalanan tersebut boleh menjadi berkat untuk orang lain. Kita ketahui ada banyak sifat dan karakter yang dimiliki oleh orang-orang, dan tentu saja itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki karakter emosional ataupun pemarah, ada yang memiliki karakter gegabah ataupun tidak sabar, ada yang memiliki karakter lemah lembut, ada juga yang memiliki kasih dan lain sebagainya. Karakter itu sudah kita miliki dan sudah kita ketahui sejak proses kehidupan, dan mungkin saja yang berpengaruh terhadap lingkungan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita sedang hidup di zaman modernisasi kehidupan yang kadangkala tidak pernah dapat memuaskan hasrat yang terdalam yang ada di dalam diri manusia. Kita tidak pernah puas oleh sesuatu yang ada di dalam dunia. Kita melakukan berbagai cara apapun untuk menjadi sama dengan orang lain atau bahkan mendahuluinya sehingga kita merasa lebih tinggi, dan itu yang akan membawa kita ke dalam kecongkakan ataupun keangkuhan. Ini menjadi tantangan bagi setiap kita yang hidup di zaman yang mementingkan keinginan duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbicara tentang kesabaran, banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Kalau sudah melewati batas wajar, maka murkalah kemarahan seseorang. Bapak, Ibu, Saudara dan yang terkasih, nats ini ingin membicarakan bahwa kesabaran itu ternyata tidak memiliki batas. Kalau ada batasnya, itu namanya bukan kesabaran, tetapi kita masih dipenuhi dengan kemarahan ataupun amarah serta dendam yang melingkupi setiap kehidupan kita. Jelas dikatakan dalam Amsal 14 ayat 29 bahwa orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak, Ibu, Saudara, kesabaran inilah yang sampai saat ini sangat sukar, sangat sulit untuk dilatih dalam keadaan apapun. Orang-orang jarang menerima keadaan dan masa sulit dalam kehidupannya. Kerap kali manusia hanya menerima apa yang baik, apa yang menjadi sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Sementara dalam keadaan buruk, dalam keadaan duka cita,
dalam keadaan keterpurukan, kita sulit menerimanya dengan lapang dada. Bahkan tidak jarang kesabaran kita, maksud saya ketidaksabaran kita malah membawa kita ke dalam malapetaka yang mungkin saja kita tidak mengetahuinya kapan itu akan terjadi dan bagaimana proses terjadinya. Karena orang yang tidak sabar akan sulit melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berujung pada penyesalan. Saudara yang terkasih, nats kali ini mengingatkan kita supaya menjadi orang yang sabar dalam setiap keadaan. Kita harus memberikan keramahan kepada setiap orang, memberikan salam sebagai orang Kristen sebagai pertanda bahwa kita sedang ada di dalam damai dan sejahtera. Sehingga ini yang mengantarkan kita kepada kerukunan dan kedamaian. Tidak ada perpecahan yang terjadi dan yang lain sebagainya. Tepat pada hari ini, 17 Agustus 2023, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Hari yang menandakan lepasnya kita dari masa penjajahan. Harus kita akui bahwa kemerdekaan itu adalah campur tangan daripada Tuhan. Dan kita juga harus mengerti bahwa kemerdekaan ini adalah buah dari kesabaran para pejuang yang menunggu selama beratus-ratus tahun menjadi budak dalam penjajahan bangsa asing. Tetapi Tuhan menolong setiap orang yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menjadikan kita sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Maka dari itu, mari melatih kesabaran, memberikan keramahan kepada setiap orang, supaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita syukuri sebagai anugerah dan berkat dari Tuhan yang tidak berkesudahan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar setiap firman-Mu boleh kami terima dengan penuh sukacita dan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami di hari yang akan datang. Berikan kami kesabaran yang lebih ya Tuhan untuk setiap keadaan yang boleh kami rasakan. Apapun itu, apapun yang menjadi keadaan kami dalam keterpurukan, dalam kesedihan, dalam kesesakan maupun dalam sukacita. Kami menerima itu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berterima kasih atas apapun yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, inilah kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh lebih lagi mengenal Engkau di dalam hati kami masing-masing. Terimalah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan. Selamat melanjutkan setiap aktivitas kita dalam satu hari ini. Kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Horas.